Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai santelasma atau lemak yang biasa terjadi pada daerah mata. Ini kita lanjutkan lagi ya sama Dokter Putri. Silakan dokter. Oke. Iya, jadi benar ya, lemak itu ada lemak jahat, ada lemak baik kita istilahnya. Lemak baik namanya HDL, high density lipoprotein. Lemak yang jahat namanya LDL, low density lipoprotein. Kalau dulu aku mengingatnya tuh LDR tuh jahat. LDR, jadi LDL ya. Itu nanti kaitannya dengan kalau HDL itu dia memang fungsinya lemak yang untuk tadi membantu proses sintesis, kemudian membantu untuk melindungi tubuh, membantu sintesis organ yang lain, dan juga melindungi dari berbagai macam benturan. Kalau misalnya lipoprotein nanti dia kalau dipecah itu bisa menjadi asam lemak ya, asam lemak yang tidak baik untuk tubuh kita ya, bisa memicu penyakit jantung dan lain-lain. Nah, ini kita ngomongin tentang gejala ya, gejala santelasma. Nah, yang pertama benjolan kuning muncul sebagai benjolan kuning lunak dan rata di bawah kulit. Nah, ini ya gambarnya. Dia itu bisa seperti benjolan sebesar beras, ada juga yang pipih yang agak lebih lebar, biasanya di sini. Nih. Biasanya sering ya kita lihat orang kalau ada santelasma pasti kita langsung itu adalah santelasma karena dia terlihat, karena warnanya mencolok ya, mencolok kuning. Terus dia tidak menyebabkan nyeri. Jadi biasanya kalau kita tanya pasiennya nyeri atau enggak, itu enggak nyeri. Jadi kayak enggak ada rasa apa-apa. Terus terakhir saya pernah punya pasien, dia itu remaja ya, anak-anak. Kalau tadi kan kita baca secara teori paling sering terjadi pada orang yang dewasa ya, di atas 40 tahunan. Tapi ternyata tidak menutup kemungkinan itu terjadi juga pada anak-anak ataupun remaja, karena mungkin dari pola hidup, gaya hidup atau pola makan yang memang mungkin terlalu berlebihan konsumsi lemaknya, jadi juga bisa muncul pada remaja dan anak-anak. Lokasinya paling sering di kelopak mata, tetapi bisa saja muncul di area kulit lainnya. Seperti yang saya bicarakan tadi, bahwa penimbunan lemak berlebih itu bisa di bawah kulit atau di sekitar organ-organ di dalam tubuh kita. Nah, di bawah kulit kan kulit itu menyelubungi dari atas sampai ke bawah ya, jadi bisa saja muncul pengendapan lemak itu. Tapi kalau santelasma ini adalah khusus untuk penimbunan lemak di area kelopak mata. Ukurannya berbeda, bisa bervariasi dari sangat kecil sampai cukup besar. Kecil ini kalau ini yang kecil-kecil ya, kayak bunderan kecil-kecil. Tapi kalau ada pasien saya, waktu itu saya ketemunya dia piringan, benar-benar lempengan seperti itu di sekitar sini ya. Oke, ini tadi ya sebenarnya sudah dijelaskan juga kok bisa santelasma ini terbentuk. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini adalah lemak-lemak yang muncul biasanya kita makan ya, misalnya kita makan kue, makan. Jadi lemak itu bukan cuma sumbernya dari gorengan atau dari santan-santanan saja ya, kayak misalnya dari kue-kue yang kita konsumsi, terus mungkin dari roti dan lain-lain yang mungkin ada mungkin ada menteganya atau mungkin prosesnya digoreng dengan minyak yang mungkin terlalu banyak, itu juga bisa menyebabkan penimbunan lemak. Nah, kita konsumsi makanan itu nanti masuk ke dalam organ tubuh kita, berfungsi baik kalau misalnya dia dalam ukuran atau takaran yang diperlukan oleh tubuh kita. Nanti kan akan dicerna oleh tubuh kita, terus nanti akan dilakukan penimbunan. Kalau memang nanti dibutuhkan sebagai energi, sebagai cadangan energi, lemak itu akan digunakan kembali. Nah, pada pasien dengan penyakit hati ya, penyakit hati ini bisa karena virus, bisa juga karena orang yang biasa mengkonsumsi atau minum alkohol. Nah, pada orang yang punya penyakit hati, tadi disebutkan di depan ya, juga memiliki risiko terkena penyakit ini. Kenapa?
Karena jadi sel hati kita itu ada namanya histiosit. Nah, histiosit itu dia fungsinya, jadi hati itu fungsinya selain untuk memecah sel darah merah, dia juga untuk mensintesis, membantu proses mencerna si lemak ini. Jadi kalau misalnya kita minum alkohol, alkohol itu dia bisa menghancurkan atau katakanlah membunuh ya, merusak fungsi dari sel-sel hati tersebut. Jadi kalau misalnya hatinya sudah tidak berfungsi lagi, akan ada kemungkinan lemaknya itu tidak bisa tersintesis karena kan hatinya sudah rusak nih, sel hatinya sudah dirusak sama si alkohol yang kita minum. Jadi ketika ada lemak yang kita konsumsi yang perlu disintesis oleh sel hati, karena sel hatinya tidak bisa berfungsi, akan terjadi penimbunan lemak. Makanya akan ada istilah namanya perlemakan hati ya, karena hatinya tidak bisa mensintesis si lemak itu tadi. Nah, orang dengan penyakit hati, kemudian ada perlemakan hati, otomatis kan timbunan lemaknya banyak. Itu juga bisa menyebabkan penyakit ini, karena penimbunan lemak tadi balik lagi akan muncul di bawah kulit, akan muncul di penyelubung organ seperti penyelubung organ usus, lambung, ginjal dan lain-lain. Di dalam tubuh kita lemak itu sangat banyak ya, supaya untuk melindungi tadi. Jadi kalau kita lari-lari, kita tuh nggak khawatir kalau kita lari jantung kita kemana-mana atau paru kita kemana-mana, usus kita kemana-mana, enggak, karena dia ada penggantungnya ya, ada penggantungnya dan salah satu komponennya itu adalah lemak. Oke, nah kalau untuk dari diagnosisnya, gimana caranya dokter itu menentukan si pasien ini adalah santelasma? Sudah pasti sebelum ke pemeriksaan fisik, sudah pasti kita melakukan wawancara medis. Wawancara medis itu adalah beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh dokter ke pasien untuk membantu menegakkan diagnosis. Contoh pertanyaannya adalah yang paling utama ditanyain sama si dokter adalah keluhan. Ya, keluhannya sudah pasti ya, ini dok muncul seperti benjolan, lempengan, saya juga nggak ngerti, tapi warnanya kuning di sekitar mata saya. Karena sebelumnya nggak ada nih kayak gini. Memang tidak sakit, tidak nyeri, tapi mengganggu estetika ya, mengganggu keindahan. Kalau pasiennya bilang tuh nggak suka liatnya, kok ada kuning-kuning di sekitar kelopak mata saya. Itu keluhan utamanya. Nanti kita akan tanya sudah berapa lama keluhannya, ada nyeri atau enggak. Terus nanti kita akan tanyakan juga riwayat konsumsi atau makanan. Biasanya kita tanya tuh, ada makanan favorit nggak yang biasanya suka banget dimakan, yang setiap hari harus makan, setiap minggu pasti ada menu itu. Nah, itu salah satu kuncinya juga. Biasanya mungkin nanti kalau jujur pasiennya akan bilang ada konsumsi makanan berlemak, berminyak, favoritnya adalah makanan yang digoreng atau makan itu tadi ya, nasi yang bersantan, berlemak begitu. Dan nanti kita juga akan tanyain seperti faktor keluarga, keturunan tadi kan, sesuai dengan teorinya, dan juga apakah ada penyakit lain, contohnya seperti kencing manis, penyakit hati. Nah, nanti dari wawancara medis itu akan ada beberapa kemungkinan yang akhirnya kita lakukan pemeriksaan fisik untuk lebih meyakinkan kita bahwa ini adalah santelasma. Ya, pemeriksaan fisiknya dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Ujung kepala dari rambut, dari mata, telinga, hidung, tenggorokan, paru, jantung, semuanya dicek untuk menilai apakah ada kemungkinan penyakit yang lain. Kalau dari mata jelas ya, kita akan lihat akan ada piringan atau benjolan begitu berwarna kekuningan di sekitar mata. Nah, itu jadi clue, salah satu tanda, salah satu clue. Nanti mungkin kalau kita butuh atau kalau senternya mendukung, kita akan cek pemeriksaan profil lipid namanya. Profil lipid itu kalau di fase 1 kita biasanya cek kolesterol ya. Kolesterol sebagai bentuk dari lemak. Kalau memang tinggi di atas 200 ya berarti ada memang mengarah ke santelasma. Tapi kalau misalnya kita punya alat yang mungkin lebih canggih, kita akan bisa cek profil lipid. Itulah tadi kolesterol, kemudian trigliserida, HDL, LDL tadi ya, kolesterol baik, kolesterol jahatnya nanti akan dicek semuanya sampai ke
biopsi. Nah, biopsi ini sebenarnya jarang. Kayak diambil sampelnya, kemudian untuk dikirimkan. Sampelnya dikirimkan, kemudian kita lihat di bawah mikroskop secara histologi, ya. Histologi itu nanti kita lihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat lewat mata telanjang. Kita lihat di bawah mikroskop itu biasanya ada namanya sel busa. Sel busa atau foam cell itu yang pasti itu adalah timbunan lemak, karena foam cell itu dia terbentuk dari timbunan lemak tadi. Nanti akan ada gambaran-gambarannya di bawah mikroskop. Baru nanti kita akan mendiagnosis pasti. Walaupun tidak atau tanpa dengan biopsi ini, dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik, kita sudah bisa menegakkan bahwa pasien ini terkena atau terdiagnosis santelasma. Jadi untuk memastikannya aja perlu biopsi itu tadi ya dok? Ya, Baik. cuman untuk mengkonfirmasinya saja. Baik, nah menarik sekali, nanti kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya dok. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kita Bersama Kita Sehat.